Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Dia Lestari dari S1 Keperawatan tingkat 2B. Di sini saya akan melakukan tindakan pemasangan NGT atau nasogastrik tube. Pemasangan NGT ini adalah tindakan memasukkan selang ke dalam lambung melalui hidung yang bertujuan untuk memberikan nutrisi seperti makanan dan susu serta obat ke dalam lambung. Indikasi pemasangan NGT yang pertama adalah pasien tidak sadar atau koma, lalu pasien yang keracunan, lalu ada pasien yang kesulitan menelan, dan pasien pra atau post operasi esofagus atau mulut. Assalamualaikum Pak, Bu, selamat siang. Apa benar ini orang tua dari Ananda A? Baik, saya cek dulu ya. Oh iya, sudah benar ya Bu. Baik ya Bu, perkenalkan, nama saya perawat Nadila. Di sini saya yang bertugas shift pagi dari jam 7 sampai jam 2 siang. Jadi sesuai instruksi dari dokter, saya di sini akan melakukan tindakan pemasangan NGT. Sebelumnya, tindakan NGT itu adalah tindakan memasukkan selang ke lambung melalui hidung ya Bu, yang bertujuan untuk memberikan nutrisi seperti makanan, susu, dan obat kepada anak ibu. Untuk waktunya sekitar 10-15 menit, tempatnya di sini saja. Apakah Bapak dan Ibu mengizinkan? Kalau begitu, saya izin cuci tangan terlebih dahulu dan mempersiapkan alat ya Bu. Setelah kita menyiapkan alat, lalu kita dekatkan alat-alatnya kepada pasien. Lalu setelah itu kita memakai apron atau APD seperti masker dan celemek. Lalu setelah itu kita tutup jendela atau sampiran untuk menjaga privasi klien. Setelah itu kita mencuci tangan. Pertama-tama kita posisikan pasien semi-fowler atau fowler menggunakan handuk atau bedong. Bisa deh. Nah, lalu setelah itu kita siapkan perlat dan handuk di bawah badan pasien dan di atas dada. Adek, maaf ya. Pinter adek. Setelah itu kita siapkan spet 3 dan 5 cc. Lalu kita siapkan susu dan air hangat di dalam botol. Kita siapkan selang NGT. Lalu kita siapkan juga plaster. Pertama-tama kita cek dulu pada hidungnya menggunakan katembat. Periksa. Pastikan tidak ada sumbatan atau kotoran pada hidung pasien. Lalu kita siapkan kapas yang sudah kita beri dengan gel. Nah, setelah itu kita memakai stetoskop. Setelah itu kita memakai handscoon. Setelah memakai handscoon, kita ambil selang NGT lalu kita ukur. Kita ukur selang NGT ini dari hidung, dari pangkal hidung ke telinga. Oke. Lalu kita tandai, lalu setelah itu kita ukur dari hidung ke PX atau processus xiphoideus. Sesudah kita tandai, kita fiksasi menggunakan plester. Lalu kita beri jeli sampai batas yang sudah ditentukan. Setelah itu kita masukkan secara perlahan. Karena pasien ini tidak sadar, jadi kita bisa membantunya dengan membuka mulutnya menggunakan tong spatel. Kita ambil tong spatel.
Maaf dibuka dulu ya. Sambil kita lihat apakah selang ini sudah masuk dalam kerongkongan atau belum. Jika sudah memasukkan sampai batas, lalu kita lakukan pengecekan apakah selang NGT ini sudah mencapai ke dalam lambung atau belum, dengan cara ada 3. Yang pertama adalah menggunakan kom berisi air hangat, lalu kita celupkan selang NGT ke dalam kom, apakah terdapat gelembung atau tidak. Jika ada gelembung, itu berarti selang NGT masuk ke dalam sistem pernafasan. Namun jika tidak ada gelembung, berarti sudah masuk ke dalam lambung. Lalu cara yang kedua adalah menggunakan spet 5 cc. Kita ambil udara, lalu kita sambungkan ke dalam selang. Nah, setelah itu kita gunakan stetoskop, kita letakkan pada lambung bayi, lambung pasien, lalu kita dengarkan, kita dorong secara cepat pada spet ini, kita dengarkan apakah ada bunyi berdesis atau bluk pada bagian lambung. Jika ada, berarti selang NGT sudah masuk ke dalam lambung. Lalu jangan lupa kita ambil kembali udaranya. Lalu kita klem kembali. Nah, setelah itu cara yang ketiga adalah menggunakan kertas lakmus dan menggunakan spet. Kita ambil cairan lambung, kita aspirasi. Lalu kita siapkan kertas lakmus. Kita siapkan kertas lakmus dan kita tetesi pada kertas lakmusnya apakah kertasnya berubah warna menjadi warna merah saat ditetes cairan lambung atau tidak. Jika berubah warna merah, berarti itu sudah masuk ke dalam lambung. Setelah itu kita lakukan fiksasi pada bagian hidung. Setelah kita lakukan fiksasi menggunakan plester, jangan lupa kita tutup terlebih dahulu. Lalu kita siapkan susu dan air hangat. Lalu kita siapkan spet 10 atau 20 cc. Kita lepaskan. Lalu kita masukkan susu secara perlahan. Jika susu sudah habis, kita berikan air hangat. Kita bersihkan menggunakan air hangat untuk membersihkan sisa-sisa susu pada selangnya. Jika bayi tersedak, kita hentikan dulu. Lalu jika sudah tenang, kita angkat kembali selangnya. Lalu jika susu sudah habis, kita lepaskan lagi. Lalu kita lem. Setelah itu kita lakukan fiksasi pada bagian pipi. Setelah itu kita rapikan bayi kembali. Maaf ya, Dek. Lalu kita rapikan juga posisi pada bayi. Setelah itu kita rapikan alat. Lalu kita lepaskan skon.
dimasukkan ke dalam larutan klorin. Setelah melepas handscoon, kita cuci tangan dan lalu kita komunikasikan lagi kepada ibu pasien. Baik ibu, tindakannya sudah selesai. Apakah ada yang ibu tanyakan? Untuk saat ini tidak ada ibu. Baik, jika ibu ada pertanyaan, ibu silahkan pencet bel di sebelah bed adanya atau bisa panggil saya di ruang perawat ya bu. Kalau begitu saya permisi ya bu. Selamat siang. Setelah itu kita evaluasi respon pasien serta cuci tangan dan dokumentasi.